maka tak sayang. Saya mohon untuk tim atau tamu yang dari Malang bisa memperkenalkan diri, maju ke depan untuk mungkin memuji nama Tuhan atau bersaksi ya. Izinnya dan berikan kesempatan monggo. Ya maju. Tuh ini. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi kehidupan kita. Kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita dengan firman Tuhan. Kita buka dengan satu pikiran, itu siapkan Tuhan siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat
syukur Bapak, terima kasih Tuhan atas segala berkat pemberian Tuhan sepanjang malam hidup kami ini Tuhan. Kami kembali bangun dengan tubuh yang sehat Tuhan, dan kami saat ini Tuhan kami mau mendengarkan akan firman Bapak, supaya firman yang disampaikan hamba-Nya benar-benar dari Engkau, dan kami semua yang hadir Tuhan, supaya kami mendengarkan firman ini dengan benar Bapak, dan apa yang dikatakan dari Engkau Bapak, semuanya kami dapat melakukannya dengan baik Bapak. Terpujilah nama-Mu Bapak. Kami percaya Tuhan hadir pada saat ini, dan mungkin ada iblis yang mengganggu pada saat ini. Kami terkait dalam nama Yesus keluar dari Tuhan. Amin. Semua akan melakukan dengan baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu lebih maju untuk melayani dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Shalom. Dengar ya, yang belakang dengar ya. Berarti nggak usah pakai mic sih, nggak apa-apa. Ya ini namanya ibadah sejati. Kita nggak perlu harus bertata rapi, ada musik yang mendukung, ya kan? Singer WL yang luar biasa. Itu sebenarnya melengkap saja. Yang penting hadir Roh Kudus. Yang penting kita mengundang Tuhan Yesus. Itu yang nomor satu, itu yang utama. Jadi ya ini yang disebut ibadah sejati. Ya, yang terlebih lagi membawa jemaat untuk mulai lagi dewasa. Kemarin juga saya ulang, ayo kita jangan hanya duduk diam, hanya mengikuti kegiatan ibadah yang dilakukan setiap minggu, ya, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, memuji, tetapi mulai cari jiwa baru. Itu aja yang utama, agar banyak jiwa tertolong dan nanti dibawanya kepada apa, ibadah yang sejati. Nah, kita tidak perlu mewah, tinggi-tinggian. Yang kita saksikan hanya apa, seremonial saja. Tidak ada kehadiran Tuhan Yesus. Yang mereka hanya menampilkan kemewahan, menampilkan oh ini loh aku, yang paling wah ditampilkan aja. Ya, kami sekali lagi akan memperkenalkan diri ya, kita dari komunitas JIG Yestokam. Jadi kemarin mungkin ada yang sudah ikut ya di ibadah KKR-nya Pendeta Manto ya. Saya akan ulang sedikit bahwa JIG Yestokam itu Yesus is good, Yestokamnya Yesus tolong kami. Ya, tema hari ini saya tergerak di kesaksiannya Pak Yakub ya. Jadi disediakan tempat ini bukan suatu kebetulan, tapi benar-benar perjuangan. Saya yakin apa yang ditulis di depan ini Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ini benar-benar membawa Pak Yakub ini bukan wani-wanian, bukan suatu keberanian yang luar biasa, bukan masalah dia dulunya siapa, bukan, tapi benar-benar dia mengandalkan Tuhan dan dia yakin aku nggak ngurus sudah, keselamatan datangnya dari Tuhan, nggak takut tentang apapun, bahkan sampai mungkin dikeroyok seberapa orang pun tidak ada gentar. Malah di dunia ini yang kita ketakutan, dia sampai dikawal beberapa orang untuk menebeng, untuk menyelamatkan diri, tapi keyakinan dia keselamatan hanya dari Tuhan. Sembunyi di manapun kalau waktunya sudah dipanggil ya dipanggil. Itu saya yakin dari beliau, dia punya keberanian yang seperti ini. Ya, tanpa bodyguard, tanpa apapun, dia hanya bawa nama Tuhan Yesus. Dan akhirnya terbentuklah tempat yang saat ini kita ibadah. Ini kalau kesaksian yang didengarkan ini benar-benar sangat luar biasa. Yang mungkin di sana gerejanya besar, pakai mobil mungkin luar biasa ya, mobil mewah ya, tapi di belakangnya sudah berbaris bodyguard ya. Pendeta ada yang bawa pistol untuk jaga keselamatan katanya. Nah, ini saya tadi dengarkan kesaksian Pak Yakub sangat luar biasa. Saya yakin dengan dia percaya Tuhan nolong. Ya, seperti di ayatnya yang dia pasang ini, saya yakin keberanian ini ya datangnya dari Tuhan Yesus. Tapi tetap harus berhikmat. Ya, kita harus tetap jaga-jaga juga, karena manusia makin lama makin jahat. Betul ya, setuju ya. Tapi kalau kita benar-benar bersama Tuhan Yesus, kalau kita benar-benar gandol Tuhan Yesus, lewat semua. Saya pun ada ketakutan, takut ya.
dan berbondong-bondong bawa 4 mobil. Dia kalau yang dibawa orangnya kuat-kuat ya. Ya betul ya, yang pemuda-pemuda gagah yang seperti tadi nyanyi. Bukan, lansia di atas umur 70, 80 saya bawa. Resiko berat sekali. Tapi ya sama, saya punya Tuhan yang sangat luar biasa yang pasti melindungi, pasti menyertai dimanapun kita berada. Mungkin di sini saya anggap ini juga jauh, Lumajang. Tapi kalau terdengar Sitiarjo sudah bukan kota ya, desa Sitiarjo, tapi kita masih masuk lagi 30 menit. Namanya desa Sidoasri. Sudah sak mobil tok. Kanan kiri bisa dibilang sudah sangat bahaya. Pulang pukul kurang lebih jam 7 ya dari sana. Masih mau keluar. Kita sampai di rumah kurang lebih jam 1. Takut. Gemeter sama yang dirasakan sama Pak Yakub pun sama. Tapi kekuatan Tuhan ini yang luar biasa. Ya, maka dari ini kita diingatkan, ayo kita mulai kenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Terlebih lagi apa? Ibadah jangan hanya dibuat untuk ibadah gini-gini aja sudah. Apalagi saling membandingkan. Wah, di sana wakil, di sana banyak suatu kelebihan, ya. Semua pada banding-bandingkan. Ya, yang sana dibandingkan, yang sini dibandingkan. Ya akhirnya terjadilah banyak perbandingan antara gereja satu, gereja yang lainnya dibandingkan. Ya, nanti ada lagunya. Wong kong ini kok dibanding-bandingke, saing-saingke, kau mesti kalah. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya Tuhan Yesus. Ya, jadi gantinya seperti itu ya. Kita tidak usah banding-bandingkan. Kita tidak usah merasa ini aku paling baik, ini aku paling luar biasa, enggak. Tapi kita tetap meninggikan nama Tuhan Yesus. Yang diangkat itu Tuhan Yesusnya, bukan bentuk gerejanya, bukan orang gembalanya, bukan, tapi benar-benar Tuhan Yesus yang dibawa. Nah, kita juga nyambung. Kemarin sudah saya persiapkan tema 2 yang tempatnya Pendeta Manto ini luar biasa. Saya kira ibadah KKR biasa. Oh, ternyata pasca. Jadi kita, tapi ya itu benar-benar kita melayani, mengandalkan Tuhan. Tuhan akan tuntun. Yang saya persiapkan waktu itu firman-Nya 2. Dan yang kedua ya sudah saya siapkan ini. Tidak ada unsur kesengajaan, tidak ada unsur tak siap untuk memberikan yang terbaik. Enggak. Dari kesaksian ini digandeng maksudnya. Seperti Tuhan Yesus punya rencana, ini aja yang disuarakan. Ya, suatu kisah ada 2 serigala. Tahu serigala ya? Tahu ya serigala ya? Ya, ini binatang sangat luar biasa ya, lincahnya, garangnya ya. 2 serigala, dia melihat seekor kelinci sedang asik makan wortel. Nanti diambil maknanya cerita ini. Akhirnya 2 serigala ini ngomong, ayo kita tanding, cepet-cepetan nangkep kelinci itu. Ya, 2 serigala ini salah satunya tanpa basa-basi, tanpa ngomong, langsung kejar. Kecepatan serigala kita juga tahu, ya. Dengan dia niat, aku paling pasti bisa. Hitungan 1 menit dia kejar, nggak kena. 2 menit kejar nggak kena. Sampai 5 menit kejar nggak kena. Ya, nanti kita ambil hikmat dari cerita ini. Ya, dari pihak kelincinya dia langsung membuang wortelnya, dia langsung lari. Kita juga tahu kelinci pun walaupun binatang kecil, tapi larinya kesit ya. Setuju ya, kesit ya. Wah, pinter sudah. Ya, dia bisa meloloskan diri. Serigala yang tadi mengejar akhirnya tertunduk malu. 1 menit nggak kena, 2 menit nggak kena, 3 menit nggak kena. Akhirnya dia samperin ke serigala yang berikutnya. Dengan tertunduk, dia seperti malu. Padahal cuma ngejar hanya kelinci, yang pada buruannya bisa lebih besar lagi, mungkin anaknya besar, mungkin rusak. Tapi ini hanya kecil aja, dia hanya memburu kelinci kecil. Nah, di situ dia mulai ada perbincangan. Mosok mek gitu kok enggak bisa. Akhirnya kelinci yang tidak keburu mengejar ini menjelaskan, kamu melakukan satu tindakan dengan motivasi
menampakkan dirimu dulu. Menampakkan dalam dirimu ini lah aku bisa. Aku serigala punya kekuatan. Aku punya jangkauan yang luar biasa. Aku punya cakar yang sangat luar biasa. Jadi yang keluar dari serigala yang pertama ini hanya berupa motivasi. Motivasi aja yang keluar. Dia mengandalkan kekuatan, dia mengandalkan kelihayannya, dia mengandalkan larinya, itu dia tampilkan. Akhirnya si serigala ngomong, nggak mungkin bertahan. Nanti diambil ceritanya, motivasi apa, hikmat apa yang ada di dalam cerita ini. Yang satunya kita melihat kelinci langsung membuang wortelnya, dia lari. Serigala yang tidak keburu lari ini menjelaskan motivasi kelinci keselamatan. Dia mikirkan nyawanya sudah. Di cerita ini dia lagi makan wortel, ini dibuang dia lari, menyelamatkan diri. Dia fokus sama nyawanya. Akhirnya dia sampai berkelit dan dia cepat larinya dan tidak tertangkap. Dua binatang yang punya dua motivasi. Yang satu mengandalkan diri, yang satu fokus pada keselamatan. Kita ambil hikmatnya di masa saat ini. Kembali lagi saya cerita ini bukan karena nepak-nepak gitu, tidak. Benar, kemarin saya bawa tema hari ini ya untuk gereja berikutnya. Ya saya bersyukur saya diundang sama Pendeta Manto. Akhirnya saya minta bisa dua. Akhirnya Tuhan tempatkan di tempat ini. Bukan satu kebetulan. Firman pun disampaikan pun pasti ini ada tujuan dari Tuhan untuk kita semua, terlebih jemaat di tempat ini, tentang satu keselamatan yang murni itu datangnya dari Tuhan. Seperti binatang tadi, satu serigala, satu kelinci. Ini kita ibaratkan seperti manusia. Satu manusia saat ini kita saksikan sudah mengandalkan kekuatan diri. Kita hampir barusan mengalami PPKM, ya, ekonomi bisa dibilang lagi berputar. Nah, sudah mengandalkan kekuatan ini luar biasa, ya. Sudah mengandalkan kekuatan materi yang sangat luar biasa. Wis aku akan kerja ini, aku akan kerja ini, ya kan? Di dalam dunia pelayanan pun sama, mengandalkan apa yang ada di dalam diri. Banyak gereja bermunculan sudah punya motivasi dikit, nggak enak digembalain waktu seperti kemarin buka gereja yang akhirnya banyak buka tutup, emangnya pasar, ya. Jadi buka sudah mau tutup, buka mau tutup, motivasinya nggak jelas, sama seperti binatang serigala ini. Nah, kembali lagi kita manusia kalau dihadapkan seperti kelinci, fokus sama nyawa kita ini hanya Tuhan yang menentukan. Seperti kemarin saya sudah ngomong, tidak ada kontrak sama Tuhan. Sewaktu-waktu kita pasti dipanggil sama Tuhan. Nah, di sisa waktu ini ayo kita melakukan yang terbaik. Fokus sudah. Fokus sama nyawa kita ini ada pada Tuhan. Berarti kita fokusnya siapa? Yang megang Tuhan. Ya, kita sudah fokus sama Tuhan. Di dalam dunia pelayanan pun sama. Kita fokusnya untuk melayani Tuhan. Bukan untuk melayani gerejanya atau bukan untuk melayani gembalanya. Tempat ini disediakan dengan suatu perjuangan. Bahkan saya bisa ngomong keberanian. Seperti ayat di atas ini yang kita. Saya yakin Pak Yakub bukan hanya keberanian yang wah aku kuat, pasti kuat, bukan. Dengan mengandalkan Tuhan. Bahkan tadi dia ngomong tentang nyawa, sama dengan kelinci. Dunia pelayanan sama. Sebenarnya manusia jahat, manusia kejam bisa saja timbul di dalam gereja. Ada motivasi yang jahat itu timbul, bukan malah timbul di luar sana. Yang bisa diomong di sana banyak preman, di sana banyak bajingan, tapi lebih di dalam gereja itu akan muncul, malah mudahnya muncul itu di situ. Di situ akan ada pengkhianatan, akan ada penghakiman, ada selobot mengselobot, sikut menyikut. Ya, yang sama, terus mengatur, terus mendoktrin dengan doktrin-doktrin kerohanian yang sangat luar biasa, yang akhirnya semua mentrek semua kepada keinginan pribadi. Ayo kita jangan sampai tersesat. Gereja-gereja kecil seperti ini itu kerinduan kami. Saya tidak kepingin suatu pelayanan ke tempat-tempat besar.
Saya rindunya malah ke tempat-tempat kecil ini. Tadi masuk ke depan langsung dia tuh lihat sapi. Udah. Apa yang dia Lamborghini? Iya kan? Sekarang kita saksikan kan seperti itu. Ya kemewahan-kemewahan disajikan di sana. Saya lebih senang lewat sini tadi. Oh ya kolam, ada ikannya. Jambul kurpa mateng kalau sini, kalau sing manen ya umur. Kalau sing ngurus iki mateng kabeh. Nek cik wilun ya entek iki. Ya, ini tentang tadi kenapa saya bawa tema firman seperti ini yang sudah Tuhan pasti persiapkan. Ya seperti ini. Ayo kita mengikuti teladan Pak Yakub, punya keberanian untuk ngawur, tapi mengandalkan Tuhan. Ya kita akan belajar sama-sama firman Tuhan. Ini tadi kembali lagi bukan masalah nyocok no atau apa, saya nggak tahu. Kok moro-moro saya kok bisa dibawa ke satu cerita itu tadi, ya cerita lama sebenarnya. Cerita lama yang fokusnya akhirnya yaitu pada suatu keselamatan sama. Ngeri, takut. Saya pun pernah ngalami, terlebih lagi di keadaan ekonomi. Gimana tidak? Dulu 1 bulan 7 ton, megang duit itu kayak gampang, kayak nangis. Tiap minggu pergi mall, ngajak anak gitu ya. Mall harus masuk dalam PPKM. Tapi kembali lagi bukan kita sok-sok